Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita bicara tentang suami istri yang tidur satu kamar atau mungkin terpisah walaupun mereka satu rumah. Atau jangan-jangan karena mereka punya rumah 2, 3, 4. Atau mungkin salah satu tidur di rumah orang tuanya. Nah, bagaimana jika demikian? Jangankan punya 10 kamar, 100 kamar, punya rumah lain atau tidur di rumah orang tua. Tidur satu kamar pun tapi saling memunggungi atau istri memunggungi suami, haram bagi istri. Suami juga bisa haram memunggungi suami istri kalau dia memunggungi dengan kebencian yang tidak punya dasar. Tidak boleh, karena dia merusak silaturahim antara hubungan dia sebagai suami istri. Apalagi istri yang merusak keindahan, keharmonian di waktu malam itu. Waktu malam itu kan spesial. Walaupun orang-orang yang sudah berumah tangga akhirnya berpikir, kalau malam itu melakukan hubungan intim, jima, itu ya bisa mengganggu sholat tahajud, sholat witir, bahkan sholat subuh. Sehingga bagi orang yang sudah pengalaman, barangkali melakukan hubungan intim atau jima di waktu malam, itu bukan pilihan yang tepat. Mungkin lebih baik setelah sholat subuh. Tapi sholat subuh kan kita, habis sholat subuh kita kan sibuklah mempersiapkan diri mau kerja. Ya Anda pilihlah waktu yang lain. Kan nggak harus setiap subuh, kan masih ada hari-hari libur. Kan misalnya kalau hari Sabtu Anda libur, hari Jumat misalnya Anda agak, waktunya agak ya bisa di setel misalnya. Karena misalnya kalau di beberapa kantoran saya lihat orang hari Jumat itu mereka senam ya. Nah, mungkin pada saat itu sekali-sekali Anda bisa datang terlambat kan dengan izin dulu tentunya kan. Atau hari Minggunya atau tanggal-tanggal merah, dan tidak baik ya melakukan hubungan intim terlalu sering. Ya kan? Mohon maaf ya, sperma laki-laki yang terlalu banyak keluar itu bisa mengganggu kesehatan. Nah, kalau mau betul-betul sehat, ini pengalaman ya, bukan cerita medis. Kalau pengalaman, sebulan sekali, itu sehat. Ya, tapi kalau kebutuhan kita cukup tinggi, ya barangkali seminggu sekali. Kalau setiap hari, aduh, hancur pinggang kita, hancur dengkul kita. Ya, ya mungkin apakah berpengaruh juga kepada proses daya ingat kita dan sebagainya. Ya rasakan sendiri. Ya, saya bukan dokter dan apa yang saya sampaikan ini, saya belum membaca jurnal yang yang ini ya, apa namanya, yang lengkap tentang hal ini. Biarlah nanti dokter yang menjelaskan itu, karena kalau kita bukan ahli yang menjelaskan itu, maka nanti yang terjadi yang ajib-ajib. Oke guys, jadi tidak boleh istri itu tidur di kamar lain, ya, atau di rumah lain, atau di rumah orang tuanya, walaupun misalnya aset propertinya banyak, tanpa izin suami. Tidur satu kamar pun tidak boleh saling memunggungi, apalagi kalau istri yang memunggungi suami. Bahkan akan lebih baik kalau orang yang sudah suami istri itu, dia tidur ya berpegangan tangan, saling peluk, ya kan? Atau sebelumnya saling belai. Walau tidak melakukan hubungan jima, tetap mesra. Rasakan keindahannya. Ya, jadi ada kalanya kita yang memunculkan keadaan itu supaya kehidupan kita lebih baik. Ya, jiwa kita lebih tenang, lebih harmoni hidup rumah tangga. Oke guys, semoga bermanfaat. Mana boleh suami istri itu tidur terpisah? Ada dari seorang pakar, ketika kita tidur sama suami istri, menyentuh pegangan tangan kayak pelukan kayak itu, apa ya, mendekatkan batin kita tuh sama suami. Jadi kalau tidur itu diharapkan, seorang pakar mengatakan harus bersentuhan. Nah, sambil pegangan tangan gitu. Jadi kalau Anda mengatakan, Bun, kalau tidur terpisah sama suami dosa enggak? Dosa. Lebih nyaman tidur sama anak. Jangan. Tidur sama anak kamu tidak diganggu kan? Tidur sama suami kamu direse-resain kan? Enggak boleh. Tetapi kamu harus tetap ada di sisi suamimu. Kapan suami butuh di situ. Jadi kalau umpamanya kamu di tempat anak, terus suami butuh, tuh ijrik-ijrik, suami datengin kamu. Ya kalau kamu masih melek matanya, kalau udah tidur, dadak bangunin kamu lagi. Tidak boleh, dosa ya. Masya Allah. Kembali tidur bersama suami. Kalau tidur sama anak, kamu enak dah ngorok. Wah, tidak ada gangguan. Begitu suami mau, gimana coba, itu dosa ya. Jangan sampai kita dosa. Tetapi kalau umpamanya izin sesekali, Pak, aku mau tidur sama anak, boleh nggak? Oh boleh, silakan. Nah nggak apa-apa. Tapi kalau setiap malam, dan tidak minta izin sama suami, itu tidak boleh, dosa ya.